Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi dengan Bapak Ibu guru semua bagaimana kita membuat paket soal yang akan kita upload ke Moodle. Kalau sebelumnya mungkin kita telah belajar menggunakan aplikasi Wondershare Quiz Creator seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membuat sebuah quiz atau paket soal menggunakan aplikasi yang lain, yaitu Schoolhouse Test. Nah, ini adalah ketika tampilan pertama kali aplikasinya kita jalankan. Aplikasi ini interface-nya atau tampilannya cukup simpel. Hanya ada beberapa menu di tab bar atas, yaitu ada Schoolhouse Test Option, Website, Check for Update, Customer Support, Online Tutorial, Dokumen Help, dan About Schoolhouse Test. Nah, yang saya gunakan di sini adalah versi Schoolhouse Test 4 Profesional versi 4.1.5.5. Terserah Bapak Ibu nanti akan menggunakan versi yang berapa. Kemudian di menu file di sini bisa kita cek dulu, menunya hanya ada New, Open, Option. Kemudian di sini ada pengaturan interface-nya, tampilan aplikasinya. Ini opsional saja. Kemudian folder default penyimpanannya. Kemudian ini menu resetnya kalau kita ingin mengembalikan settingan ke settingan awal aplikasi. Kemudian pada bagian Schoolhouse Option Test kita cek dulu sama seperti tadi. Jadi di sini ada shortcutnya. Nah, untuk membuat satu soal atau satu kuis yang nanti tujuannya akan kita upload ke Moodle, kita pilih New saja. Setelah beberapa saat maka akan tampil menu-menu baru di bagian kiri. Itu ada Home, Design di sini. Kemudian di sebelah kiri di situ ada beberapa jenis soal yang bisa kita gunakan. Ada mulai dari checklist, diagram, fill in the blank, list, kemudian list with prompt, long answer, matching, multiple choice, order, dan lain-lain. Kemudian desain itemnya bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita nanti. Kemudian pada tab di bawah tab Home dan Desain, di sini ada Design View, ada Dokumen View, kemudian ada tampilan Answer Sheet View. Dalam proses pembuatannya berarti kita akan menuju pada Design View. Di sini sebelumnya kita pilih dulu jenis atau tipe soal yang akan kita buat. Misalkan kita pilih multiple choice, kita double klik. Setelah kita klik 2 kali, maka di sini akan muncul window baru, area di mana kita nanti akan menuliskan
soal beserta opsi jawaban di bawahnya. Sini. Kemudian pada bagian atas ada status. Ini menggambarkan status soalnya. Jadi mungkin statusnya ini mudah, sedang atau sulit. Kemudian ini levelnya, kategorinya. Kalau mungkin kita sering membuat soal di aplikasi ini, mungkin kita bisa membuat beberapa kategori sesuai dengan soal yang kita buat. Kemudian grup dan teks. Kalau Anda mungkin tidak menggunakan ini, bisa Anda biarkan kosong karena ini hanya opsional saja. Kemudian pada bagian notes ini adalah catatan, biasanya berisi mungkin petunjuk pengerjaan soalnya. Kemudian di bawahnya di situ ada form atau kotak di mana kita akan menuliskan question atau pertanyaannya. Langsung saja kita buat. Yang pertama soalnya mungkin kita buat mudah dulu. Kalau kita sudah punya file dalam MS Word, kita bisa copy paste. Nah, perbedaan yang cukup jelas pada Schoolhouse Test 4 dengan Wondershare, dimana kalau Wondershare kemarin kita bisa copy paste pertanyaan beserta jawabannya secara langsung, sedangkan pada Schoolhouse Test ini kita tidak bisa melakukan hal tersebut karena posisi atau letak pertanyaan dan jawaban sudah di setting sedemikian rupa sehingga pertanyaan sudah ada kolomnya sendiri. Nah, misalkan pertanyaannya komponen yang diatur di BIOS adalah, nah misalkan kita ingin menambahkan gambar, kita bisa klik di sini, kita cari gambarnya atau mungkin kita gunakan clip art bawaan dari aplikasi. Misalkan seperti ini. Pengaturan tata letaknya kita bisa pilih di sini ada top left, top center, top right dan sebagainya. Kemudian setelah kita tuliskan pertanyaannya, kita copy option jawabannya. Opsi jawabannya. Nah, misalkan opsi jawabannya lebih dari 5, kita bisa menambahkan dengan mengklik tanda tambah ini. Atau mungkin kita ingin mengurangi, kita bisa mengklik tanda minus di bawah ini. Kemudian setelah pertanyaan dan jawaban sudah kita copy paste ke sini, kita tentukan opsi mana yang menjadi jawaban yang benar. Misalkan sesuai dengan pertanyaannya, komponen yang diatur di BIOS adalah komponen yang terpasang di motherboard. Ya, karena semua komponen yang terhubung dengan komputer tidak semuanya diatur oleh BIOS. Kemudian semua komponen tambahan komputer, apalagi ini bukan jelas. Kemudian komponen media penyimpan. Nah, setelah kita tentukan jawaban mana yang benar, kemudian
kita bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kemudian di sini kita klik lagi. Misalkan kita ingin melakukan editingnya, di sini kita bisa. Kemudian untuk membuat pertanyaan baru, kita tinggal double klik pada multiple choice. Kemudian proses yang sama bisa kita ulangi. Misalkan pertanyaannya statusnya kita ubah ke sedang. Kita copy pertanyaannya dulu. Beserta jawaban yang ada. Kemudian kita tentukan pilihannya. Dalam pengaturan di BIOS, komponen yang di disable adalah komponen yang disable, berarti tidak digunakan, tidak terpasang. Kita tentukan jawabannya yang benar. Kemudian kita ulangi lagi untuk soal berikutnya. Misalkan kita ambil contoh 5 soal nanti. Kemudian kita tentukan jawaban yang benar. Tombol yang digunakan untuk mengabaikan perubahan di BIOS. Mengabaikan, skip. Kemudian kita buat pertanyaan berikutnya, nomor 4. Kemudian option jawabannya. Kemudian kita tentukan jawabannya yang benar.
kurang 1 soalnya. Nah, ketika soal sudah kita ketikkan beserta jawabannya, pada menu bagian atas di tab atas, misalkan kita ingin membuat paket soal dengan satu kali membuat soal, misalkan kita ingin membuat lebih dari satu paket, misalkan dengan cara kita mengacak jawaban beserta soalnya. Di School House Test ini sudah disediakan menu untuk melakukan pengacakan soalnya, yaitu kita bisa gunakan menu randomize. Di sini ada beberapa pilihan: randomize selected question only, atau mungkin randomize question, atau mungkin randomize question element. Jadi multiple choice. Kalau sudah kita oke. Kemudian kita randomize. Di sini kita bisa lihat jawabannya, bisa kita ubah posisinya di mana tempat pada opsi mana jawaban benar akan kita letakkan. Ini adalah salah satu fitur yang ditawarkan oleh School House Test, dimana kita akan memudahkan kita dalam membuat paket soal yang mungkin jumlahnya lebih dari satu, sehingga kita tidak repot untuk melakukan penggantian opsi jawaban. Kita hanya tinggal melakukan randomize, langsung jawabannya akan teracak. Kita bisa lihat di sini kita random, bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian jika sudah dirasa cukup, ini ada menu bagaimana tampilan soal ini akan dicetak. Ini kita bisa lihat di sini.
Kemudian jika soal beserta jawabannya sudah kita buat, kemudian kita acak, kita tinggal melakukan export question. Kita ekspor, karena nantinya soal ini akan kita gunakan di Moodle. Kita pilih saja yang icon, format text, file, Moodle and other, dan kita oke. Kita beri nama my export, atau mungkin terserah Bapak Ibu guru ingin memberikan nama filenya, dan kita save. Nah, soal yang telah kita buat sudah berhasil kita simpan. Kemudian bagaimana cara mengupload ke Moodle-nya? Kita ke Moodle, setelah login, seorang guru kemudian bisa memberikan atau mengupload paket soal yang telah dibuat dari Schoolhouse Test tadi dengan cara kita klik salah satu mata pelajaran atau mata kursus yang diampu. Kemudian kita klik hidupkan mode ubah untuk menampilkan detail dari mata pelajaran atau mata kursus, sehingga kita nanti bisa melakukan upload soal ke dalam server. Nah, di sini kita langsung pada administrasi kursus, kita ke bank soal, kita import soalnya karena soal telah kita buat. Kita pilih, karena tadi membuatnya icon, kita pilih icon format. Kemudian kita pilih filenya. Kita browse di sini. Cari filenya my export 2. Open. Kemudian kita upload. Kalau sudah, kita import. Kemudian kita lanjut. Jika sudah, kita bisa kembali ke beranda. Kemudian kita klik mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya di sini. Kita pilih quiz, tambah. Kita isi nama kuisnya, misalkan uji coba 2. Deskripsinya terserah, bisa diisi sesuai dengan deskripsi ujiannya. Tampilkan deskripsinya. Kemudian di sini timingnya kita bisa set sesuai dengan waktu yang akan digunakan untuk melakukan ujian. Kemudian nilainya kita bisa atur
sendiri. Kita di sini percobaan menjawab diperbolehkan 1 kali. Metode penilaiannya nilai tertinggi. Kemudian layoutnya di sini every question atau mungkin setiap 5 question. Kemudian question behavior. Di sini ada how question behave, deferred feedback. Di sini adalah beberapa menu yang bisa kita pilih. Apakah nanti ketika user menjawab itu langsung ada feedback atau umpan balik kepada si penjawab. Kemudian review option, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita customize. Tampilan, no image, small image atau large image. Kemudian jika sudah, kita simpan dan tampilkan. Nah, inilah hasilnya. Karena soal yang ada di bank soal tadi belum kita masukkan ke dalam kuis. Caranya bagaimana? Kita tinggal edit kuis. Kita add kuisnya from question bank. Kita cari, kita pilih semua, kemudian add selected question to the quiz untuk memasukkan semua pertanyaan ke dalam kuis. Jika sudah, kita bisa klik aktifkan ini untuk mengacak pertanyaan. Kemudian kita simpan. Jika sudah, kita bisa kembali ke diagnosis PC, ke menu awal. Nah, soal yang sudah kita buat tadi atau kuis yang sudah kita buat tadi akan tampil di sini berupa uji coba 2. Untuk melihatnya, kita bisa cek dengan cara kita klik uji coba 2. Kemudian kita klik preview quiz now. Nah, selanjutnya inilah tampilan soal yang sudah kita upload, kemudian kita setting pengaturannya. Maka tampilannya akan seperti ini pada Moodle. Di sebelah kiri ada quiz navigasi atau navigasi soalnya, di mana kita bisa memilih nomor berapa yang akan kita kerjakan dulu. Kemudian kita tinggal memilih jawaban yang kita anggap benar. Misalkan kita pilih, kita kerjakan. Contoh saja, kemudian server yang dapat, kemudian jika semua pertanyaan sudah kita jawab, kita bisa klik finish attempt di sini. Nah, di sini sudah ada penjelasan answer shape ya, menunjukkan bahwa jawaban kita sudah disimpan oleh
system. Kemudian kita submit all and finish. Di sini ada konfirmasi atau warning. Once you submit, you will no longer be able to change your answer. Ketika kita klik submit, kita tidak bisa mengubah jawaban yang kita sudah pilih. Kita submit saja. Nah, kemudian akan tampil window baru mengenai hasil dari pekerjaan kita. Di sini akan langsung tampil the correct answer is. Nah, berapa waktu yang kita gunakan, kemudian nilainya berapa akan ditampilkan. Kemudian selain dari tampilan sini, kita bisa cek pada sisi kuis administrasi atau administrasi kursus. Kita cek nilainya. Nah, nanti siswa-siswa yang mengerjakan nilainya akan otomatis tampil di halaman nilai ini. Kita tinggal melakukan ekspor, baik itu ke Excel atau mungkin ke format yang lainnya. Cukup mudah kan Bapak Ibu? Kita tinggal membuatnya di Schoolhouse Test, kemudian kita ekspor menjadi format yang bisa kita gunakan di Moodle, kemudian kita import ke Moodle, kemudian kita tambahkan ke dalam kuis yang kita buat, lalu kita tinggal mengizinkan atau tidak siswa-siswa mengerjakan tes tersebut. Setelah itu kita bisa melihat hasilnya secara langsung. Begitu soal selesai dikerjakan, hasil akan segera ditampilkan pada form nilai. Kemudian langkah berikutnya kita tinggal melakukan ekspor, mungkin ke Excel atau format yang lain yang kemudian akan kita olah untuk diserahkan kepada wali kelas masing-masing. Saya rasa cukup sekian tutorial kali ini. Semoga dapat membantu Bapak Ibu guru dalam mengelola e-learning berbasis Moodle, khususnya dari sisi pembuatan soal menggunakan aplikasi Schoolhouse Test Profesional versi 4. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.